Kita ada lagi yang disuruh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, misalkan membaca membaca kulhu. Nanti kita teruskan ke kulhu nanti. Ada seorang sahabat ngadu kepada Nabi tentang kepakirannya. Maka kata Nabi, coba iza dakhalta baitaka fasallim ala ahlik. Coba kalau kamu begitu susah kayak begitu, sudah kamu masuk ke rumah kamu itu salamin. Terutama kalau di dalamnya ada orangnya. Kita kalau sebagai suami kita keluar itu ajib benar Pak. Kalau di dalam kita ada istri itu, suami nyalamin istri, dijawab nanti oleh istri itu. Itu minimal itu ada 3 di situ. 1 keselamatan, 2 keberkahan, kemudian yang ketiga adalah rahmat, kasih sayang Allah. 3 itu. Atau kita kalau sebagai bapak, sebagai orang tua, di situ ada anak. Wih, kayak apa salamnya orang tua kepada anaknya? Salamnya suami kepada istrinya, salamnya istri kepada suaminya. Kita jangan sampai begini, kalau kepada rumah orang lain salamnya hebat kita, assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu ke rumah sendiri kita nggak salam, ya kan? Ini memang mulai mengamalkan kayak begini memang agak lumayan Pak kalau nggak biasa. Coba aja kalau nggak biasa, suami datang, assalamualaikum, kata istrinya apa? Tumben katanya tuh. Iya, kalau belum pernah sama sekali masih aduh masya Allah, malam-malam datangnya lagi, assalamualaikum, nggak masuk dulu tuh sebelum udah salam, assalamualaikum. Istrinya sedang nonton TV, mungkin sedang asik-asik dia main HP, ada yang salam ya. Begitu dibuka suaminya, bukan dijawab, tai lo katanya gitu. Juga nggak salah, disebutnya nggak ganggu kita, tuh. Memang harus mulai gitu ya. Salam lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah salamnya juga, ajib. Terus baca kulhu, baca ayat kursi, apa kata Nabi? Bakal lari kepakiran itu. Di dalam bab tadi itu dia amalkan katanya. Laki-laki ini mengamalkan baca kulhu, baca ayat kursi setelah salam kalau dia masuk rumah, maka dia itu hanya dapat rizkinya hatta apado ila jironihi, sampai itu rizkinya melimpah ke tetangganya. Memang ya bapak-bapak gini, ini penting ini. Kalau rizki itu Pak, itu sudah jelas, patakarannya sudah jelas, nggak ketuker. Begitu kata Umar bin Khattab itu. Rizki sudah Allah takdirkan, nggak akan ketukar. Tapi berkah Pak, berkah rizki itu yang ajib itu. Pernah dalam satu perjalanan peperangan itu perbekalan habis Pak, onta banyak yang disembelih. Umar akhirnya usul kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, boleh ini usul ini, perbekalan kita udah habis. Kalau ini dipotong terus nih onta ini, kita nanti gimana kalau kita pulang nanti gimana? Cobalah engkau minta kepada Allah keberkahan. Aku yakin kalau namanya rizki itu sudah ada takarannya, sudah pasti. Dan ketika itu kan memang bukan untuk usaha cari rizki, ya kan gitu kan? Kata Rasulullah, kalau begitu kumpulkan semua bekal-bekal kumpulkan, sekaligus dengan wadahnya, dengan karungnya, bawa kumpulin. Dan Nabi itu ditutupnya oleh Nabi itu dengan sorbannya kayak ditutup kayak begitu, tutup. Nabi berdoa berkah di situ. Nabi mendoa keberkahan. Akhirnya Nabi apa bilang? Coba sahabat-sahabat, mana ayo ambil tempat kamu bawa bekal itu, karung-karungnya, isiin tuh. Diisi pak korban di situ, diisiin, ada gandum segala macam diisiin. Terus semuanya ayo bawa lagi. Itu semuanya penuh Pak. Dan itu masih tetap segitu. Siti Aisyah juga pernah tuh, Siti Aisyah kan pernah kan Nabi itu ada beberapa hari dapurnya nggak ngebul lah ibaratnya itu. Nah, kemudian juga yang dialami oleh Abu Hurairah juga tuh, pernah juga Abu Hurairah kan punya kantong ajaib tuh ya, ceritanya itu. Nah termasuk ini Sayyidah Aisyah ini, beliau itu gimana lah kepada Rasul minta, akhirnya dikasih gandum disimpan di tempayan atau apa namanya pendaringan itu. Nah disebut pendaringan. Dikasih tahu sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti kalau ngambil itu kamu jangan lihat-lihat ngambilnya, ambil aja gitu. Udah ya biasa aja kan gitu kan, biasa aja.
Nah ketika Sayyidah Aisyah itu ngambil Pak, ngambil, ini udah 40 hari nih, mana orang banyak yang minta. Aneh dia Pak, mulai aneh dia, kok nggak habis-habis. Padahal sudah dikasih tahu jangan apa namanya, jangan dilihat, jangan dibuka, jangan dilihatin. Penasaran itu Pak, dilihat begitu, habis Pak. Akhirnya lapor sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aku sudah dapat aneh segitu segala macam. Apa kata Rasul? Kalau saja engkau tidak lihat, itu sampai seumur hidupmu itu cukup itu. Kayak ini namanya berkah Pak. Kalau namanya berkah itu, kita kadang-kadang kan gini Pak Ishak ini, saya udah pensiun Bi katanya. Lah pensiun nggak pensiun juga sama aja, sama aja Pak. Kalau dapat keberkahan itu Allah akan datangkan lewat yang lain, lewat anak lah, lewat saudara kah, lewat apalah, atau lewat apa lagi yang lain. Kalau kita dapat keberkahan itu, masya Allah Pak, berkah mah Pak aneh Pak, berkah itu ajaib gitu ya, berkah ajaib. Abu Hurairah itu dapat apa namanya, dapat kantong yang diisi oleh Rasulullah. Udah rauk aja, jangan ngelihat. Ya Doraemon itu pakainya Doraemon. Itu orang-orang banyak sekali itu sudah dibagiin, bagiin gitu kan, cukup. Tapi jangan dilihatin, begitu dilihatin ya habis. Nah, banyaklah keanehan-keanehan, namanya berkah, namanya tabaruk namanya ya. Kita mengambil keberkahan. Allah Karim ya. Kalau kita punya apa namanya, punya rizki walaupun sedikit tapi berkah, masya Allah, itu bisa membawa ibadah kepada Allah. Orang banyak rizkinya banyak, ujung-ujungnya di penjara. Itu ngeberkah itu pasti itu. Kalau ngeberkah. Tapi kata walaupun kita ini sedikit, tapi masya Allah banyak orang yang tertolong, banyak orang yang bisa mengambil manfaat dan faedah daripada harta kita. Itu namanya berkah. Baik, saya akan teruskan. Apa lagi yang belum itu? Masuk rumah sudah, kendaraan sudah, kemudian untuk orang gila sudah ya. Kemudian kalau kita misalkan di dalam riwayatnya Imam Ja'far As-Shadiq, baca ayat kursi ketika pagi, baca ayat kursi kita nanti ketika kita sore, itu untuk terutama untuk orang yang berusaha, yang dagang, yang jualan, yang kerja, yang bisnis sebelum berangkat dan ketika ketika pulang. Maka katanya itu akan sorofallahu anu alpa makruhin fid dunya aisarahu al pakar. Itu kita akan dijauhkan daripada kesusahan kesulitan kita yang untuk di dunia ini, yang paling gampang, yang paling bisa diusir oleh ayat kursi yang kita baca pagi atau sore itu adalah kefakiran. Nah hadirin rahimakumullah, yang berikutnya yang akan kita teruskan adalah kita coba kita baca Al-Ikhlas. Jadi kita akan baca ayat kursi nanti dengan Al-Ikhlas, baca ayat kursi dengan awal Baqarah, dengan ayat kursi kita dengan akhir Baqarah, ayat kursi dengan Qul a'udzu falaq dan seterusnya. Sekarang kita judulnya ini, saya bawa kitabnya, kitab tentang Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Fadail surah Al-Ikhlas. Ini banyak sekali padilahnya, diantaranya yang satu, hiya ta'dilu sulusal Quran. Ini akan sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtami'u ushudu fa inni sa'aqra alaikum sulusal Quran. Rasulullah bersabda, kumpul kita kumpul, ayo kumpul nanti bilangin pada kumpul. Saya, kata Nabi, aku akan membacakan kepada kalian sepertiga Al-Quran. Akan aku bacakan sepertiga Al-Quran. Itu zaman ketika itu di sahabat itu Pak belum tahu kayak seperti kita Quran ada 30 juz, ya kan? Masih ada di mana? Di hafalan-hafalan para sahabat. Itu kan belum terbukukan di zaman Nabi itu. Malah ketika di zaman Abu Bakar atas usulnya Umar
untuk menulis dan mengumpulkan Quran. Abu Bakar nggak mau, bid'ah. Aku tidak mau melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasul, begitu kan kata-katanya. Tapi Umar bisa meyakinkan, sehingga Abu Bakar sendiri menerima akhirnya. Zaid juga sama. Zaid bin Sabit bilangnya apa? Memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat yang lain bagiku lebih ringan daripada aku harus melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul. Itu kan begitu. Jadi kata ulama itu mengumpulkan Quran itu, menulis Quran mushaf itu bid'ah. Dan itu adalah bid'ah yang wajib. Itu bid'ah yang baik. Dari mana tahunya? Tahunya dari Abu Bakar menyatakan itu bid'ah. Dari Zaid bin Sabit itu dikatakan itu bid'ah. Tapi diyakinkan oleh Umar, dan Umar itu berani sampai bilang ketika taraweh aja dia bilang nikmatul bid'ah. Ini bid'ah baik. Begitu. Itu Sayyidina Umar emang yang melakukan kayak begitu tuh. Jadi pembaharuan lah untuk bisa membuat kemaslahatan kepada umat, kepada agama itu. Baik, kita atau sahabat mungkin turun kumpul karena Rasul mau membacakan sepertiga Al-Quran. Nggak tahu bayangannya itu kayak apa. Kemudian fashad man hasyada, summa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqara'a qul huwallahu ahad summa dakhala. Setelah pada kumpul, semuanya kumpul, Rasul datang. Setelah Rasul datang, beliau membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah, masuk lagi Rasul. Udah, selesai. Qala ba'duna li ba'din inna nara hadza khabar ja'ahu minas sama fadzalika allazi adkhalah. Oh, ini mungkin ada Rasul ada malaikat Jibril di dalam mau menyampaikan wahyu gitu kan. Sampai Rasul itu masuk lagi. Dikiranya kan belum selesai dikiranya. Sahabat nunggu terus itu. Nggak kebayang oleh sahabat itu. Karena yang kebayang oleh sahabat kayak itu ketika itu pastinya itu adalah bacanya banyak gitu kan. Yang dibaca kayak apa, ini sepertiga Quran itu. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk lagi. Nabi keluar lagi untuk keluar kepada sahabat lagi. Inni qultu lakum sa'aqra alaikum sulusal Quran ala innaha ta'dilu sulusal Quran. Akhirnya Nabi keluar lagi kemudian bilang kepada sahabat-sahabat, aku sudah bilang tadi kepada kalian, aku akan membacakan sepertiga Al-Quran. Nah inilah kuluh itu yang aku bacakan sepertiga Quran. Mungkin kalau sahabat, oh kira-kira gitu ya. Nah kemudian hadirin ada lagi dalam hadis riwayat Abi Darda. Riwayat Abi Darda beliau mengatakan katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayajizu ahadukum an yaqra fi lailatin sulusal Quran. Bisa enggak di antara kalian satu malam itu bisa membaca sepertiga Quran? Bisa enggak membaca sepertiga Quran? Kemudian waqalu wa kaifa yaqra sulusal Quran? Gimana kami bisa membaca sepertiga Quran? Ulangi lagi, jadi satu sahabat ketika itu belum tahu yang kayak apa sepertiga Quran. Kalau sekarang kan kita gampang ya, 30 juz berarti sepertiganya berapa? 10 juz kan berarti. Kira-kira ada yang bisa 10 juz semalam. Kan repot kan kita, kalau sekarang kan juznya untuk kelihatan. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Ini riwayat Imam Muslim dan selainnya. Kalau kita membaca, kata Nabi, kalau orang itu membaca qul huwallahu ahad satu kali saja, itu sebanding dengan membaca sepertiga Quran. Nah ini artinya bapak-bapak semuanya, ya kita kan harus Pak, hatam Quran itu harus gitu, tamat Quran itu harus. Cuman ketika kita misalkan nggak bisa baca, atau kita misalkan nggak sempat atau malas, ya tolonglah kan kira-kira ya, minimal lah kita itu ya membaca
kulhu kan gitu. Yang itu sahih hadisnya. Yang kalau baca kulhu itu kita mendapatkan sepertiga Al-Quran satu kali. Malah dalam satu hadis disebutkan ini, Sayyidah Aisyah dibilang oleh Nabi ini, ya Aisyah, la tanami hatta khatamtil Quran. Kamu jangan tidur dulu sebelum khatam Quran. Sebelum khatam Quran. Ini Sayyidah Aisyah ini kan diceritakan kayak begitu kan. Ya dia berusaha, gimana dia ya? Kan siap-siap kemudian dia mau baca. Ya Rasul, gimana saya harus khatamkan Quran ini, mau tidur. Kata Rasul, ya tidur, ya kita tidur. Tapi kan harus khatam Quran, kira-kira kan kayak begitu. Iza qara'ti qul huwallahu ahad salasa marrat. Kalau kamu membaca qul huwallahu ahad 3 kali sebelum kau tidur, paka'annaki khatamtil Quran. Seolah-olah engkau sudah hatam Al-Quran. Ini termasuk zikir qabla naum ini. Kalau tadi baca ayat kursi nih, ini adalah khatam Al-Quran sebelum kita tidur. Jangan dulu engkau tidur sebelum kau hatamkan Quran. Kalau engkau membaca kulhu 3 kali sebelum tidur, seolah-olah engkau itu hatam Quran. Ini namanya disebut amalan ka'annama disebutnya. Disebut amalan ka'annama. Amalan ka'annama itu amalan seolah-olah. Contoh gini, kata Nabi, man tatahhara fi baiti, siapa orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci kemudian sholat di Masjid Quba 2 rakaat, maka seolah-olah ia melaksanakan umroh bersama Nabi. Itu umroh, seolah-olah itu. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah kemudian dia berzikir sampai hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari tuluk, kemudian sholat kita 2 rakaat, maka itu seolah-olah kita melaksanakan haji dan umroh sempurna, seolah-olah. Itu namanya disebut amal seolah-olah, itu namanya. Siapa orang yang sholat antara maghrib dan isya 6 rakaat, seolah-olah dia itu beribadah 12 tahun. Ulangi lagi, seolah-olah itu. Sebenarnya seolah-olah itu ada amal seolah-olah. Siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad 3 kali, seolah-olah. Gitu kan, seolah-olah. Siapa orang yang sholat 4 rakaat di waktu hajiroh. Hajiroh itu waktu antara isyraq sampai zawal. Sholat 4 rakaat, maka ia seolah-olah ia akan mendapatkan amalan pada malam Lailatul Qadar. Ulangi lagi, itu seolah-olah namanya. Siapa orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci kemudian dia menuju kepada masjid, tidak ada lain kecuali untuk sholat berjamaah, maka setiap langkahnya seolah-olah ibadah 1 tahun. Ibadah 1 tahun, yang malamnya ibadah tahajud, yang siangnya puasa. Ini seolah-olah. Kita ini kan sedang ngaji fikih ibadah nih ya, tapi yang dikaji oleh kita ini padoilnya dulu lah. Padoilnya dulu. Masih ada kalau gini. Masih ada. Baik. Kemudian an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna rajulan sami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad. Kemudian yuraddiduha falamma asbaja ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika lahu wa kana rajulu yataqalluha. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar ada orang baca kulhu, diulang-ulang kulhunya, diulang-ulang. Nah ini nih Pak nih, yuraddiduha, mengulang-ulang. Ini sekarang ini ada orang yang membid'ahkan baca-baca ngulang-ulang gini nih. Ini aneh-aneh juga nih. Kita baca kulhu diulang-ulang. Ada yang sekian, malah di dalam diantaranya nanti kita akan temukan itu baca kulhu sampai 1000, sampai 100.000 yang untuk atakah namanya. Untuk pembebasan kita daripada neraka. Itu namanya atakah. Kita nanti akan sampai seperti itu. Nah ini ada orang yang membaca kulhu kedengaran oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu baca kulhu itu. Yaqra qul huwallahu yuraddiduha. Yuraddiduha, apa namanya, diulang-ulang. Nah ini artinya Bapak-bapak, kalau kita nanti ada hadis lagi yang lain, kalau kita di rumah membaca Quran itu boleh keras sampai kedengaran orang di luar.
Tuh boleh tuh. So ini adalah hadisnya itu adalah Abi Sa'id Khudri mengatakan lelaki seseorang sahabat mendengar sahabatnya itu membaca kulhu di rumahnya itu diulang-ulang. Nah akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW dan dia menganggapnya bahwa itu perkara kecil. Mungkin laporannya nggak tahu itu kayak apa itu. Itu orang itu kok mau baca kulhu doang aja diulang-ulang keras lagi sampai kedengaran. Mungkin yukhallil itu menganggap itu ada kecil, sepele. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an." Demi Allah kata Nabi, yang jiwaku ada di genggamannya, di kekuasaannya, orang yang membaca kulhu 1 kali itu berbanding dengan membaca 1/3 Quran. Aduh, kan kayak begitu tuh. Dan ini memang konsisten Pak ya, konsisten ini. Bukan hanya Pak Doil saja memang ini. Ini kita ini Masya Allah dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kayak apa. Ada riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan katanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kana fi mahfalin min ashabihi izja'a rabiyyun min Bani Sulaim. Kata Umar bin Khattab, ketika dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang mengadakan pengajian mahfal, itu sedang kumpul-kumpul dengan sahabat di Bani Sulaim. Jadi memang bapak-bapak Syekh Nuruddin termasuk tuh Pak, Masya Allah ya, luar biasa. Sekarang sedang di Aceh. Itu beliau memang kalau mengadakan pengajian itu Pak, itu di apa namanya, di tempat-tempat yang dipilih begitu oleh yang lain. Ada kadang-kadangnya di masjid, ada kala-kalanya nanti di halaman gitu Pak. Jadi menciptakan suasana. Kemarin di mana di pantai gitu. Kita cobakan dulu kemana, atau Pak juga pernah kemana, ke puncak misalkan kan. Kita ngadakan kajian-kajian kayak begitu. Itu memang begitu Pak. Jadi kami melaksanakan ziarah 2 kali itu dengan Syekh itu sampai ke Jawa Timur.